Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semuanya di podcast MIPI. Tentu hari ini saya Nur Azza sebagai host pada acara podcast kali ini. Saya tidak sendirian dong, pasti ada temannya sebagai narasumber. Nah, narasumbernya teman-teman, kita menghadirkan seorang ya terbilang usianya cukup muda lah sebagai seorang camat yang luar biasa. Beliau juga adalah seorang developer perumahan. Jadi luar biasa. Di sisi lain sebagai kepala madrasah juga seorang developer perumahan. Luar biasa ya. Tentu beliau adalah dilahirkan dari rahim pesantren ternama di Jawa Timur, juga dilahirkan dari pendidikan universitas ternama keislaman di Jawa Timur. Beliau adalah Bapak Purwanto. Assalamualaikum Pak Pur. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak Pur telah datang. Bagaimana kabarnya Pak Pur hari ini Pak Pur? Alhamdulillah baik sekali. Alhamdulillah, dilihat dari segi mimik wajahnya, semangatnya, senyumnya, teman-teman ya, kita lihat Pak Pur merupakan sosok yang semangat, penuh karismatik dan juga masih muda tentunya ya, masih usianya 45. Masih muda kan Pak Pur ya? Eh Termasuk jiwa dan raganya masih muda. Tapi artinya semua itu tidak penting Pak Pur. Yang Ya, penting itu usia boleh tua, semangat kerjanya, semangat manajemennya tetap harus tidak kalah sama yang muda. Begitu Pak Pur betul. ya. Ya. Terima kasih Pak Pur. Pak Pur, hari ini yang akan kita kupas adalah mengenai tentang eh, paradigma pendidikan dan juga terobosan-terobosan yang dilahirkan dari MIPI untuk menyongsong tantangan kedepannya seperti apa. Tantangan pendidikan, tantangan kehidupan, life skill, itu harus kita muat seperti itu Pak Pur ya. Yang akan kita bahas nanti adalah tentang itu, tentu kita lihat yang menjadi latar belakang seperti ini Pak Pur. Paradigma atau pola pikir yang ada di Gresik khususnya, itu orang-orang itu enggan untuk bersekolah ke madrasah. Ke sekolah saja, ke sekolah umum saja. Ya biasanya itu alasannya begini Pak Pur. Kadang-kadang alasannya itu ya karena mapelnya terlalu banyak, pulangnya terlalu sore, terus kemudian ditambah lagi muatan-muatan pendidikannya. Ya kira-kira seperti itulah Pak Pur. Menurut panjenengan seperti apa Pak Pur? Sebagai camat sekolah yang ada di tengah kota yang penuh dengan tantangan ini Pak Pur. Iya. Jadi paradigma pandangan masyarakat seperti itu yang harus kita pahamkan, harus kita luruskan bahwa madrasah secara umum itu sama dengan sekolah. Jadi madrasah itu sama dengan sekolah. Malah dalam konteks pendidikan madrasah ada nilai tambah yang tidak dimiliki oleh sekolah. Dalam hal ini adalah penanaman nilai karakter, religius, dan materi-materi keagamaan yang sangat komplit. Jadi kalau kita bandingkan dalam pendidikan sekolah itu, pendidikan agama hanya diberi porsi maksimal 3 jam. Dan itu pun hanya secara umum, gambaran umum pendidikan agama Islam atau pendidikan agama Kristen dan seterusnya. Tetapi dalam madrasah itu diberikan secara komplit. Jadi mulai dari pendidikan agama terkait dengan Al-Quran, hadis, ada terkait dengan fikih, ada terkait dengan sejarah keislaman, bahkan bahasa Arab pun sebagai kunci untuk memahami Al-Quran dan hadis itu juga diberikan. Nah, ini yang harus dipahami oleh masyarakat, bahwa pendidikan madrasah secara umum sama, tetapi ada nilai tambahnya di situ. Nah, sekarang di madrasah yang kita lihat di tengah masyarakat metropolitan, Tengah kota di tengah kota itu harus kita berikan satu pemahaman yang baik terhadap masyarakat. Syukur-syukur madrasah di situ bisa
sama atau bahkan melebihi, baik itu dari apa, eh, anak didiknya, dari fasilitasnya. Yang masalah fasilitas ini juga menjadi sebuah problem di madrasah, karena kita lihat banyak madrasah-madrasah yang apa ya, dalam memberikan layanan itu ala kadarnya, Seadanya begitu Pak Pur ya. seadanya. Dan ini pada sebuah masyarakat kota itu sesuatu yang tidak banget gitu ya. Jadi sesuatu yang ya mereka akan jauhi. Nah, makanya kami di Madrasah Minutrate Putri ini memberikan satu pelayanan yang melebihi atau mungkin eh, lebih dari ekspektasi masyarakat yang ada. Bahkan lebih dari apa yang dibayangkan begitu Pak Iya, Pur ya. betul, betul. Nah, jadi di madrasah khususnya di Minutrate Putri ini kita mencoba untuk memberikan pelayanan prima, baik itu dari sisi pelayanan administrasi, pelayanan apa, sarana dan prasarana, dan juga pelayanan terkait dengan skill siswa itu kita siapkan semuanya. Jadi dari segi manajerial, kemudian dari fasilitas, life skill pun Iya, sudah betul. dirancang di sini Betul. juga Pak Pur ya. Iya. Jadi bisa kita lihat bahwa prestasi-prestasi di Minutrate Putri ini luar biasa. Jadi Di antaranya Pak Pur cukup ya yang luar biasa lah yang baru-baru akhir ini Pak Pur. ya dari sisi apa, prestasi siswa terkait dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, contoh matematika, kita sudah meraih juara tingkat nasional. Wow, Bahkan luar biasa ini teman-teman ya. ada yang masuk di kelas di prestasi internasional. Ini dalam waktu dekat kita akan lomba di Thailand dalam rangka ajang Internasional Pak Pur ya. iya matematika olimpiade. Dan di sisi agama kita juga punya prestasi. Barusan kemarin ini anak kita meraih juara 1 dan 2 tingkat nasional. Tingkat nasional Pak Pur ya. Tahfidz dan Tahfidz juga hafalan berarti, hafalan Al-Qur'an itu. dan juga tartilnya seperti itu. Berarti artinya itu merupakan sebuah bukti begitu Pak Iya. Pur ya. Oke. Terima kasih Pak Pur. Itu merupakan gambaran dari Pak Pur selaku Kepala Madrasah Minu Putri terkait dengan sejatinya madrasah itu seperti apa teman-teman. Ya, jadi sudah terjawab oleh Pak Pur, justru sebenarnya madrasah itu lebih kompleks. Artinya mulai dari sisi keagamaan, mulai dari sisi life skill, itu semuanya dimuat dan khususnya itu di Minutrate Putri. Iya. Terus begini Pak Pur. Nah, jangan-jangan nih, alah Pak Pur Minu Putri itu paling hanya sebuah rancangan. Tapi bukti nyatanya ada nggak Pak Pur program-programnya? Iya. Dalam menyiapkan skill siswa, Iya. ya skill siswa, kita memiliki beberapa subbagian yang mana di situ kita datangkan guru-guru tenaga-tenaga ahli. Contoh terkait olimpiade, kita menggandeng beberapa universitas. Kita menggandeng beberapa lembaga-lembaga belajar ya. Terus terkait dengan pemahaman keagamaan termasuk penguasaan baca tulis Al-Qur'an, kita kerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan Al-Qur'an yang sudah diakui lah. Gitu ya. Artinya sebuah program itu tidak berjalan sendirian begitu Pak ya. Perlu Iya, adanya kolaborasi terkait dengan kemajuannya begitu. Iya. Itu terkait dengan apa tadi tentang yang namanya usaha untuk mendapatkan prestasi begitu Pak Iya, Pur ya. iya. Kemudian dalam yang perlu saya tanyakan adalah life skill Pak Pur. Langkah apa yang ditempuh sehingga tadi panjenengan bisa ngomong life skill-nya di Minutrate Putri ini disiapkan. Life skill yang seperti apa Pak Pur?
atau dalam bahasa ataupun dalam hal yang lain. Seperti apa Iya. Pak Pur? Jadi untuk menumbuhkan bakat dan minat siswa itu kita wadahi di beberapa hal. Yang pertama di situ ada ekstrakurikuler, di situ ada apa? Penanaman nilai-nilai akhlakul karimah Karimah, ya. terhadap siswa melalui BP, melalui bimbingan penyuluhan, dan juga kita berikan anak-anak itu dengan tambahan-tambahan eh, muatan ya. Kayak di kita kan ada beberapa ciri khas di kelas itu yang Cirinya mungkin apa Pak Pur? ya yang mungkin ini enggak semua sekolah Berarti memiliki itu. ini hanya ada di Minu Putri teman-teman. Ya, betul. Oke, mari kita Ya. simak Pak Pur. Ya. Yang pertama, kita punya international class program. International class program itu Sebentar Pak Pur. Iya. Itu yang disebut anak-anak ICP itu ya, kan? betul. Oh, ICP. ICP Ya, yang lebih dikenalnya diakrabnya ICP, ICP, begitu Pak Pur ya. ya. Oke. Jadi seperti apa Pak Pur? Ya, Ya. di kelas itu di samping anak-anak mendapatkan pembelajaran umum dan pembelajaran agama, mereka yang memiliki skill dalam berbahasa asing, khususnya bahasa Inggris, di situ kita wadahi di situ dengan menambahkan pembimbingan secara intensif di kelasnya, dan 1 minggu ada pembelajaran bahasa Inggris aktif itu selama 18 jam pelajaran itu di kelas ICP. Dan terbukti anak-anak kita yang lulus di SMP itu ya dalam hal bahasa Inggris ya khususnya itu sudah menjadi acuan dari teman-teman, referensi bagi teman-temannya yang ada di sekolah SMP Istilahnya bersaing lah begitu Pak Pur ya, bisa diandalkan kan begitu. Betul. Oke, jadi untuk yang ICP itu maksudnya Pak Pur ya, apakah hanya sekedar ya mata pelajaran itukah atau dibiasakan setiap pembelajaran itu pakai bahasa Inggris atau seperti apa Pak Pur itu Pak Pur? Di dalam kelas ini itu ada 2 guru. Ada yang namanya teacher, ada yang namanya co-teacher. Teacher itu dia yang menyampaikan materi, co-teacher ini pendamping siswa ketika anak-anak itu memperdalam materi yang diberikan oleh teachernya tadi. Jadi setiap apa yang disampaikan oleh teacher ya 100% menggunakan bahasa Inggris. Jadi komunikasinya juga menggunakan bahasa Inggris. Jadi artinya ketika komunikasi di dalam kelas itu lebih cenderung ke bahasa Inggris, dibiasakan gitu Pak Pur ya. Iya. Oh, Jadi baiklah, ada baiklah. pembiasaan. Jadi kalau teman-teman kita lihat ya, berarti ketika di ICP atau International Class Program itu gurunya ada 2. Jadi istilahnya ketika itu siswa membutuhkan perhatian atau ada istilahnya dibantu pemahaman khusus, jangan khawatir untuk tidak istilahnya apa ya, tidak dijelaskan dengan detail. Kita lihat teman-teman, gurunya ada 2 loh. Berarti di sini menandakan bahwasanya wujud atau bukti perhatian kepada anak terutama dalam kelas program ini sungguh luar biasa begitu teman-teman. Itu ICP Pak Pur ya. Kemudian selain itu Pak Pur, tadi kan Pak Pur menjelaskan bahwasanya itu ada yang namanya program kegiatan tentang keagamaan. Itu ada program apa sih Pak Pur sebenarnya itu Pak Pur? Di samping kita juga ada program-program penanaman nilai akhlakul karimah dan keagamaan, kita di dalam kelas pun kita wadahi. Jadi kalau tadi ICP ada skill bahasa Inggrisnya, nah di kelas yang lain juga kita wadahi juga anak-anak yang punya kemampuan dalam baca tulis Al-Quran. Itu ada yang namanya kelas Smart Tahfidz. Smart Tahfidz ya. Berarti kalau dilihat dari smart, pintar, tahfidz itu yang menghafal Al-Quran. Jadi diharapkan seperti ya pintar menghafalnya dan juga pintar mengamalkan kan seperti itu Pak. Karena begini mindset kita itu yang namanya anak mampu menghafal Al-Quran berarti dia itu anak-anak yang cerdas luar biasa. Dan anak-anak yang cerdas. Iya bener sih Pak Pur. Jadi kebetulan ketika saya masuk ke sekolah itu
auranya orang membaca Al-Qur'an itu kan beda Pak Pur ya. Ya. Jadi anaknya itu terkesan kayak ya beda lah dengan anak-anak yang lain. Betul. Itu merupakan sebuah keistimewaan bagi anak-anak yang menghafal Al-Qur'an. Terus begini Pak Pur. Capaian nih Pak Pur, capaian. Iya. Ketika berbicara tahfidz itu kan nanti ada yang namanya istilahnya apa ya Pak Pur ya? Kayak hafal juz berapa sih? Barometernya sampai mana Pak Pur sekarang itu capaiannya? Iya. Dalam kelas Semat Tahfidz ini tidak hanya menghafal Al-Qur'an ansih. Jadi Itu ya, tidak hanya Al-Qur'an saja yang dipelajari. Jadi ada beberapa pendukung dalam mempelajari Al-Qur'an itu yang namanya bahasa Arab. Bahasa Arabnya kita juga memberikan porsi lebih kepada anak-anak ini. Kita harapkan nanti ketika dia hafal Al-Qur'an, dia juga bisa memahami Al-Qur'an dan lebih-lebih mengamalkan Al-Qur'an. Jadi itu. Jadi kalau kita lihat secara umum dalam kelas Semat Tahfidz ini tidak hanya anak-anak itu menghafal Al-Qur'an, tetapi dari sisi yang lain kayak tajwidnya, ya, bacaannya itu harus harus kita perhatikan. Nah, ketika anak-anak sudah bisa membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar dan memiliki bacaan yang indah, ya, secara otomatis nanti anak-anak yang sudah kita siapkan ini juga dapat memahami secara keseluruhan apa yang dia hafal, ya. Nah, terkait dengan hafalan itu kita tidak jadikan satu target utama. Oh begitu Pak. Iya, karena apa? Anak-anak masih usia cukup dini ini, sangat dini lah Pak Pur ya, masih kecil itu ini. Metode yang kita gunakan itu belajar sambil bermain, belajar tetapi tidak merasa dia sedang belajar, tapi sejatinya dia belajar. Ya. Jadi kayak menghafal itu tidak seperti yang ada di lembaga-lembaga penghafal Al-Qur'an, di target sekian, harus sekian dan seterusnya, tetapi mereka dengan murojaah yang diulang-ulang dengan membaca bersama, terkesan santai. Iya. Jadi istilahnya biar tidak beban begitu Pak Pur ya. Betul, karena beban di madrasah materi pelajarannya juga sudah banyak. Ketika ditambahi lagi nanti khawatir tambah membuat beban yang sangat tinggi dan bisa stres. Tetapi walaupun kita menggunakan metode yang santai ya, yang bukan berarti tidak ada capaiannya gitu Pak Pur ya. Tetap. Jadi kalau kita lihat saat ini kelas 1 itu sudah bisa hafal juz 30. Kelas 2 itu ya, kelas 2 itu sudah hafal juz 1. Bahkan ada yang bisa sampai hafal 5 juz sampai dia kelas 4. Berarti kan satu tahun bisa dia hafal 1 juz. Itu yang bagus, maksudnya yang rajin dalam murojaahnya atau hafalannya. Yang tidak rajin atau mungkin di rumahnya tidak ada sarana pendukung ya paling tidak dia tetap hafal juz 30 dan juz 1, juz 2 sampai dia kelas 4. Jadi, artinya cukup hafal juz 30 pun itu sungguh luar biasa. Karena apa? Minimal ya dibuat untuk sholat, bacaan-bacaan surat pendek itu sudah sangat luar biasa Pak Pur. Terus dengar Pak Pur, ketika saya bertemu anak-anak, nanti waktunya pegon gitu ya. Ternyata saya mengetahui, saya cari informasi sebenarnya pegon itu apa sih? Kok ada pegon kayak di pondok pesantren aja ini? Ini loh, madrasah kota kok ada pegonnya. Gua arek-arek iki opo sih kan gitu. Saya cara Jawanya kan begitu ya, cara bahasa Jawanya. Kemudian saya cari, nak apa itu kamu pegon ini? Iya, ini diajar oleh Pak Agus ini, di pegon khusus ST Pak. Nah, sebetulnya itu apa sih Pak Pur, pegon itu Pak Pur? Jadi ini kita melihat kebutuhan ya. Anak-anak kelas Semat Tahfidz itu memang kita proyeksikan untuk melanjutkan ke pondok-pondok pesantren. Jadi orientasinya ada pegon itu pesantren. Iya. Nah, di dalam pondok pesantren itu kan juga dibutuhkan skill-skill yang seperti itu. Nahwu, sorob, pegon, ya termasuk dalam kategori bahasa Arab kan gitu ya. Nah, dari kebutuhan yang seperti itu maka kita siapkan anak-anak ini. Jadi tidak hanya menghafal Al-Qur'an, bahasa Arabnya, pegonnya dan lain sebagainya, itu juga
kita berikan skill itu sehingga nanti ketika dia masuk di pesantren nggak kaget lagi. Artinya, lah sudah pernah Ya, ini di betul. MI dulu begitu Pak ya. Meskipun masih dasar ya. Meskipun masih Oke. dasar. Jadi begitu teman-teman. Ini loh maksudnya pegon itu. Jadi di MIPI itu ada pegon yang disiapkan khusus agar anak itu besok ketika masuk pesantren tidak bingung teman-teman. Jadi istilahnya ya minimal huruf A, B, C, D paling tidak ketika masuk di pondok besok tidak bingung. Masih apa ini? Huruf kok gundul-gundul? Pengen tahu? Nah silahkan nanti bisa gabung di program Smart Hafid yang ada di Minut Rate Putri. Begitu teman-teman ya, bisa dipahami kan teman-teman? Terima kasih Pak Pur. Kemudian dengar-dengar Pak Pur ya, kemarin itu saya lihat berita di koran beberapa kali muncul. Itu yang ada Minu Putri, madrasah literasi. Literasi, sebetulnya kalau saya lihat sih, literasi itu hanya membaca sih. Nah katanya sih kalau dimuat di koran itu Minu Putri terkait ada program luar biasa. Bahkan sampai dimuat di majalah-majalah atau di berita-berita tingkat provinsi itu muncul nama Minu Putri terkait dengan yang saya garis bawahi literasi. Nah, sebenarnya literasi ini apa sih Pak Pur yang ada di mimpi itu? Ya, kalau kita lihat literasi secara umum itu luas sekali ya. Jadi kalau kita ingin menyiapkan siswa yang literate, anak-anak yang literate, masyarakat yang literate, itu luas sekali pengertiannya. Nah, akhirnya kalau di Minut Rate Putri ini kita kita bawa ke skup yang lebih kecil, yang manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh anak-anak. Jadi kita persiapkan anak-anak kita nanti ketika berada di masyarakat, dia tidak sindrom informasi ya. Jadi tidak gagap baca, tidak gagap informasi. Ketika ada berita apa, dia bisa menyaring itu. Dan syukur-syukur nanti anak-anak bisa berkarya dengan tulisan-tulisannya, dengan narasi-narasi yang mereka yang buat karang gitu ya, sesuai dengan keyakinan mereka, agama pengalaman mereka, masuk kemasyarakatannya juga seperti itu. Jadi cukup baik pertanyaannya Pak Azza tadi, atau Mas Azza ya kita panggil ya, Mas Azza tadi, bahwa di Minut Rate Putri juga mewadahi itu. Kalau tadi ada kelas ICP, ada kelas Smart Hafid, kita juga ada kelas unggulan. Nah, kelas unggulan ini adalah mewadahi anak-anak yang memiliki skill membaca, yang memiliki skill dalam memahami tulisan, itu kita masukkan dalam program yang namanya mapel literasi, yang itu masuk di dalam kurikulum kita. Nah, luar biasa teman-teman ya. Jadi kita sudah siapkan perangkatnya, jadi sudah ada KI-nya, sudah ada KD-nya, sudah bahkan sekarang modulnya kita buat, yang mana nanti anak-anak kita siapkan mulai dari nol dalam artian membaca sampai nanti anak-anak lulus kelas 6 itu membuat sebuah karya buku, karya novel, ataupun karya-karya yang lain. Artinya semua kemampuan dari siswa terkait dengan literasi itu kita tabung begitu Pak Pur. Betul. Oke Pak Pur. Terus begini Pak Pur, ini jangan-jangan nih, alah gurunya paling sembarangan, paling gurunya guru-guru biasa literasinya. Soalnya ini kan kalau melihat guru literasi ini kan jarang Pak Pur. Apakah asal comot sana, comot sini, jadikan guru literasi aja. Bagaimana Pak Pur? Apakah seperti itu? Ya, jadi dalam budaya kita itu tidak ada guru comotan. Jadi kita sudah siapkan asal sana, asal sini gitu Pak Pur ya. Jadi melalui seleksi, melalui istilahnya fit and proper test lah, begitu betul, Pak Pur. Betul. Jadi itu yang harus kita siapkan dulu. Dan alhamdulillah di guru literasi ini memang orangnya sangat kompeten dalam hal dunia perliterasian. Beliau juga sarjana di
perpustakaan juga. Jadi tahu betul bagaimana merancang anak-anak mulai dari membelajarkan anak-anak mulai dari belajar membaca sampai membuat karya itu sudah familiar bagi dia dan tidak diragukan lagi. Karyanya juga diapresiasi oleh beberapa penerbit yang ada seperti itu. Tuh kan teman-teman. Jangan khawatir. Pendidiknya pun seorang writer-trainer. Jadi pendidiknya literasi yang ada di Minu Putri itu termasuk pengarang dan bukunya sudah diterbitkan loh. Artinya merupakan sebuah bukti bahwasanya tenaga pendidik literasi yang ada di Minu Putri ini sudah luar biasa, sudah berlisensi seperti itu. Terus sekarang Pak Pur, kita sudah berbicara tentang panjang lebar program, kemudian bukti. Terus sarana untuk menampung literasi ini apa Pak Pur? Sarananya Pak Pur? Jadi kita yang utama adalah sudah kita siapkan perpustakaan yang sudah terakreditasi. A atau B Pak Pur? Perlu dibocorkan ini. Ya harus kok. Artinya biar teman-teman ini tahu bagaimana sih perpustakaannya, kok bisa membuat program literasi seperti itu. Apakah hanya abal-abal ala paling ada buku daftar hadir masuk, kemudian ada bukunya, jangan-jangan bukunya LKS, isinya mapel buku semua paket, ya. Kan? Itu seperti apa Pak Pur? Apakah purpose yang wow seperti apa lah begitu Pak Pur? Jadi perpustakaan kita ini, ya mohon maaf, harus saya sampaikan juga karena ini menyangkut pertanyaan yang harus dijawab ya. Jadi perpustakaan kita ini menjadi perpustakaan model di Kabupaten Gresik. Di tingkat dasar. Ya, artinya sebagai barometer apa ya istilahnya kesuksesan perpus itu bertumpu pada ini. Betul. Pak, dari sisi akreditasi kita akreditasi A dengan nilai hampir sempurna. Termasuk yang terbaik di antara perpustakaan yang ada di Kabupaten Gresik. Luar biasa literasinya Minu Putri teman-teman. Terus dari sisi prestasi lomba kita juga juara MI ya, tingkat MI juara pertama kali juara 1 di Kabupaten Gresik itu dipegang oleh MI ya Minu Ternate Putri ini. Oke teman-teman, ini kan ya saya juga tidak mengada-ngada. Artinya apa? Madrasah juga tidak kalah bersaing begitu Pak Pur ya. Artinya madrasah masih bisa kompetitif dalam era-era seperti ini. Justru malah itu menjadi kebutuhan begitu Pak Pur ya. Jadi buku-bukunya itu representatif begitu Pak ya. Apa itu perpusnya, ada ruang layanannya, kemudian ada seperti itu lengkap Pak Pur ya. Betul. Jadi buku kita itu kita perbaharui setiap 1 bulan sekali. Jadi sudah tidak ada yang namanya gudang buku buku paket itu sudah tidak punya kita. Ya hanya 1-2. Hanya apa ya istilahnya sampel begitu Pak Pur ya. Hanya 1-2 saja. Selebihnya adalah buku-buku yang bisa merangsang anak-anak untuk kalau dunia anak-anak sekarang ini berselancar di dunia pengetahuan itu bisa banyak sekali. Istilahnya itu kalau bahasa kerennya survive. Biar bisa survive gitu Pak Pur ya. Oke. Terus begini Pak Pur, kemarin itu saya masuk. Ini perpusnya MIPI tapi kok yang berkunjung ibu-ibu. Kadang-kadang itu bapak-bapak. Itu fungsinya apa sih Pak Pur? Apakah khusus internal atau buat yang lain begitu Pak Pur? Ya, jadi perpustakaan kita itu perpustakaan terbuka. Jadi bukanya mulai pagi sampai sore, diperuntukkan untuk siswa kita, diperuntukkan untuk masyarakat, bahkan untuk semua kalangan, mulai anak-anak sampai dewasa. Itu terbuka, jadi tidak hanya milik madrasah untuk siswa saja. Khusus internal siswa, karyawan tidak begitu Pak Pur ya? Iya. Ini dalam rangka branding kita terkait dengan madrasah. Jadi yang paling utama itu adalah bagaimana meningkatkan cara baca dan pemahaman siswa terkait dengan pengetahuan. Ya. Jadi perpustakaan itu benar-benar menjadi jendela pengetahuan dunia. Oke. Terima kasih Pak Pur. Itu merupakan gambaran terkait dengan program ICP, kemudian program Smart Hafid, kemudian program literasi. Terakhir Pak Pur yang tidak kalah pentingnya ini Pak Pur. Zaman sekarang Pak Pur ya, teman-teman, kita ketahui kan, anak itu tingkat akhlakul karimah semakin kesini, apalagi daring.
jarang bertemu dengan gurunya, kemudian sama orang tuanya, ya ketika saya lihat itu kayak apa istilahnya, berani terhadap orang tua, istilahnya itu apa Pak Pur? Akhlakul karimah ya Pur ya. Iya, Nah kemudian karakter. langkah mimpi itu atau Minu Putri teman-teman, kita sebutnya Mipi, Minu Putrate Putri, lebih akrabnya teman-teman bisa panggil Mipi. Nah langkah mimpi itu seperti apa Pak Pur terkait dengan akhlakul karimah seperti itu, penanaman apa, pembiasaan apalah begitu Pak Pur? Ya, jadi untuk menanamkan akhlakul karimah dan juga karakter siswa yang berlandaskan syariat agama dan kebudayaan, kita mulai beberapa tahun yang lalu sudah kita biasakan anak-anak ketika dia masuk, dia harus cium tangan terhadap guru, hormat terhadap guru, dan harus memulai pembelajaran itu dengan penanaman sikap kepatuhan terhadap Tuhan itu melalui sholat duha, baca Al-Quran, dan juga bacaan-bacaan yang menyejukkan hati. Sehingga nanti ketika dia sudah belajar di kelas itu sejuk Harapannya hatinya, adem, pikirannya terbuka. bisa menerima Ya, begitu Pak Pur ya. ya Seperti itu. itu. Jadi artinya teman-teman ya, kita lihat siswa masuk datang disambut. Biasanya yang umumnya disebut dengan 5S. Apa Ya. itu? Senyum, salam, sapa, salim begitu Ya. Pak Pur ya. Itu berarti sudah dimuat. Artinya itu penanaman-penanaman yang diberikan kepada siswi oleh Bapak Ibu guru di MIPI dengan tujuan memiliki sifat tawadhu kepada orang yang lebih tua, terhadap Bapak Ibu guru, terhadap orang tua, sanak saudara di rumah, harapannya itu Pak Pur ya. Tentu juga dilakukan secara kontinu biar anak-anak itu tidak sampai istilahnya lupa. Nah, tentu anak-anak, tentu teman-teman hari ini tentu kita masih melakukan itu semua loh, meskipun dalam keadaan pandemi tentu berjabat tangannya begini Pak Pur ya, tidak salim. Tentu kita tetap harus menjaga protokol kesehatan. Nah, terima kasih Pak Pur, purna sudah pertanyaan yang saya sampaikan kepada saya. Tinggal sesi yang terakhir, harapan Pak Pur yang bisa disampaikan pada kesempatan podcast kali ini Pak Pur. Iya. Jadi yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah bahwa madrasah ini harus bisa maju dan setara ataupun bahkan lebih dari sekolah. Karena madrasah itu punya keunggulan, punya nilai tambah yang tidak dimiliki oleh sekolah. Dan kita sudah siapkan semuanya untuk menyongsong harapan madrasah lebih baik dan lebih baik madrasah. Lebih Itu unggul. lebih begitu. unggul. Ya. Terima kasih, cukup Pak Pur ya. Ya, cukup. Nah teman-teman, kita lihat ya penjelasan dari Pak Pur terkait dengan madrasah seperti apa. Madrasah itu merupakan sebuah sekolah atau bisa dikatakan sekolah, tapi lebih akrabnya kita sebutnya madrasah. Merupakan sebuah lembaga yang kompleks dalam arti pendidikan secara umum, pendidikan formal, pendidikan tentang penanaman karakter juga diterapkan. Tentu yang tidak dilupakan adalah penanaman tentang ilmu keagamaan. Dan juga di MIPI teman-teman ya, kita berhasil mendengarkan, korekkan informasi hasil wawancara dengan seorang camat yang luar biasa, yang cukup energik, yang sangat memotivasi buat kita semuanya, yakni menyuguhkan program International Crash Program atau ICP dan juga Smart Tahfidz, dan yang paling tidak mengalahkan yaitu kelas literasi. Dan ini yang paling penting teman-teman, yaitu penanaman akhlakul karimah untuk menciptakan manusia yang unggul, berbudaya literasi, dan juga tidak memiliki sifat sombong, yaitu tentu dengan ditanamkan sifat-sifat akhlakul karimah. Terima kasih Pak Pur telah hadir di podcast MIPI, memberikan informasi yang luar biasa teman-teman. Jangan lupa pendaftaran Inden PPDB tahun 2022-2023 sudah buka, bisa menghubungi kontak di bawah ini atau bisa langsung menghubungi atau bisa langsung hadir ke madrasah pada jam kerja, yaitu pada pukul 8 sampai dengan pukul 12. Terima kasih untuk semuanya teman-teman, dan juga saya ucapkan kepada Pak Pur sekali lagi terima kasih. Saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minu Trate Putri Gresik Luar luar biasa.